Ada pertanyaan Pak dari sahabat kita. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara puisi-puisi Rumi di buku Ghazal dan Masnawinya? Ya. Atau mungkin itu nanti kita bahas di sesi dengan Pak Saleh ya. Karena itu berkaitan dengan Fihi ma Fihi. Ghazal-ghazal di Fihi ma Fihi. Sedikit mungkin gini ya, Vi. Tapi nggak apa-apa juga sih, nanti kita ulangi lagi. Iya. Ghazal itu sebenarnya kan bagian dari puisi juga, cuma dia bermusik. Ya. Gitu. Nah, yang di Masnawinya itu kan hanya puisinya aja yang tertulis gitu. Nah, kalau Ghazal itu kan dengan iringan-iringan musik. Yang kita baca tadi termasuk? Ya kalau kita iringin musik, di Kepulauan Riau sendiri itu kan ada itu musik Ghazal. Tradisi Ghazal itu ya. Jadi ketika kita membaca puisi dan diiringkan musik, itu menjadi Ghazal. Kemungkinan itu pemahamanku seperti itu. Ya karena ya jadi musikalisasi puisi mungkin semacam itu. Gitu. Karena ada juga yang kemudian Rumi ini kan menulis beberapa buku kan, Fihi ma Fihi dengan Masnawi. Ini kan perbedaannya kan mencolok sekali. Kalau Fihi ma Fihi itu narasi, prosa. Kalau Masnawi itu puisi, kan berbeda. Jadi kalau tadi mungkin maksud yang ditanyakan dari dua buku itu, penulisannya Rumi berbeda. Yang satu dia nulis prosa, yang satu dia nulis puisi. Ini bukan Fihi, Ghazal tadi? Iya. Ghazal dan Masnawi. Iya, maksudnya kalau di Masnawi itu kan terdiri dari ghazal-ghazal yang bisa kemudian dipuisikan dengan musik dengan begitu. Mungkin pertanyaannya digeser dengan dua perbandingan tadi, yang beda nggak antara Fihi ma Fihi dengan Masnawi gitu. Nah itu kan jelas. Jelas itu. Iya. Bukan ghazal dengan puisi. Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya itu. Ya kan? Nah Ghazal ini kayak semacam jenis puisi, jenis musik ya, dari versi. Mungkin itu nanti mungkin kita bisa lebih gali lagi. Ada pakarnya lah. Iya, Fihi ma Fihi ya dengan Pak Saleh. Oke. Nah, kembali ke Rumi tadi, bahwa landasan syair-syair puisi Rumi itu adalah memang ruhnya memang cinta ya kan. Tapi cinta yang utuh dia ya, bukan hanya sekedar rasa yang hanya terbatas di kata-kata, terpenjara di kata-kata, tapi juga terwujudkan dalam tindakannya, gitu kan. Jadi ya kalau biji ya dia memang biji ya memang sama kulitnya. Jadi gini, maksudnya gini, Rumi itu pernah berkata gini, jangan kau kira ketika kau menanam sebuah biji tanpa kulit kau akan mengharapkan tumbuhan pohon yang bertumbuh dengan dengan daun-daunnya yang lebat. Ketika kau melupakan kulit yang menempel di bijinya, gitu. Jadi memang sebuah keutuhan. Biji itu sendiri yang cintanya, kulitnya itu mungkin tindakan-tindakan aplikasi. Memang biji itu nggak terlepaskan. Dari tindakan, Pak. Dari tindakan. Ya. Jadi sekali lagi, Rumi pun berbicara tentang biji. Aduh. Kayak sebenarnya puisi Rumi itu kan juga sudah puisi-puisinya Rumi ya di Fihi ma Fihi juga ya sudah menggambarkan bahwa Rumi itu mengajak untuk melampaui pikiran. Jadi ketika sekarang itu ada meditasi melampaui pikiran, ada orang yang mengajak untuk melampaui pikiran. Ini kan sebetulnya bukan barang baru. Dan kalau kemudian dibilang di salah satu agama tidak ada melampaui pikiran gitu. Nah, Rumi itu kan di salah satu puisinya menyebut gini loh. Apapun yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam kau. Apapun yang mereka katakan atau pikirkan, aku tetap ada di dalam kau, karena kau adalah aku. Tak seorang pun dapat memahami hal ini sampai ia mampu melampaui pikirannya sendiri. Jelas ya. Jelas banget kan, pelampuan kan. Pelampuan tentang diri, pelampuan tentang pikiran, pelampuan tentang aku, itu kan sebetulnya sudah sejak zaman dulu. Kaum tasawuf, kaum sufi ini mengajak untuk ke sana. Nah sekarang oleh kaum akal, kayak tadi pertanyaannya, kita kan hidup dengan berpikir,
Bagaimana bisa melampaui pikiran itu kembali nih kaum akal akan bertanya seperti itu. Kalau ini Pak, surga dibuat dari asap hati yang terbakar habis. Dan mereka yang diberkati Tuhan adalah orang yang hatinya telah terbakar habis. Itu juga keren loh ini. Karena kalau penggambaran hati terbakar habis ini kan juga melampaui dari perasaannya sendiri kan. Karena kalau kita pun masih misalnya merasakan sedih, merasakan senang, itu kan persepsi kan. Kita berpersepsi itu menyenangkan bagi kita karena menguntungkan. Kita mempersepsikan peristiwa itu menjadi kesedihan karena itu merugikan. Kan hanya karena untung rugi kan. Misalnya saya kehilangan uang gitu. Karena itu merugikan bagi saya, maka kemudian saya akan bilang saya baru aja mengalami peristiwa yang sedih atau kecelakaan. Loh kenapa? Karena itu merugikan bagiku. Kalau saya barusan menerima hadiah uang tunai, itu pasti saya akan mempersepsikan itu sebagai kesenangan. Karena itu menguntungkan bagiku. Jadi masalah senang dan sedih ini kan karena kita itu untung atau rugi, kan persepsi. Kalau ini cocok apa dengan itu yang sering Bapak bilang bahwa ujungnya kesedihan adalah tawa, ujungnya tawa adalah tangis. Karena pelampauan. Kalau ketika kita melampaui persepsi pikiran kita sendiri, misalnya saya sedang sedih dan saya menangis, suatu saat kan saya akan melampaui tangisan saya akan melampaui sedih saya. Nah, ketika saya melampaui itu, saya akan menganggap bahwa ini menguntungkan bagi saya. Saya akan tertawa. Orang yang tertawa terus itu sampai ujungnya dia bisa menjadi tangis. Karena bisa jadi pada saat habis tertawanya, dia akan menganggap semuanya useless. Itu bisa jadi. Karena yang inti itu bukan pada perasaan sedih atau senangnya kan. Melampaui rasa itu. Nah, kalau kita tidak menyadari tentang bahwa rasa itu adalah persepsi, kita akan terjebak dengan itu. Dan orang kadang terjebak dengan yang penting itu adalah rasa. Karena itu adalah kata-kata Tuhan gitu. Iya. Dan Rumi termasuk unik Pak ya. Udah sekian tahun tapi masih serasa masih hidup Pak ya. Jadi masih dibicarakan di mana-mana ya kan. Artinya memang itu tidak terbatas waktu, ya kan? Itu puisi-puisinya kayaknya berlaku universal dan everlasting ya. Everlasting. Ya. Setiap puisi Pak Ben itu akan everlasting, karena dia bukan narasi kan, dia bukan deskriptif, sehingga setiap zaman orang yang membacanya dia akan punya persepsi sendiri, makanya dikatakan everlasting. Misalnya kita kaum baby boomers, kan udah lama ya baby boomers itu membaca puisinya Rumi, ya perspektif kita adalah perspektif seumuran kita kan baby boomers. Ketika anak-anak milenial, generasi strawberry sekarang gitu misal, ketika dia membaca puisi yang sama, dia akan mempunyai persepsi yang berbeda, dan bagi dia itu update gitu. Nah, sampai kapanpun sesuatu yang berbentuk puisi akan everlasting karena menyesuaikan dengan fase. Betul, iya. Itu yang dikatakan. Betul, itu bukan yang dikatakan bahwa puisi itu sudah dijaga oleh Tuhan, kemudian dia akan kekal, akan berlaku selamanya. Bukan, nggak ada Tuhan yang menjaga. Karena itu sastra, dimanapun sesuatu yang bersifat sastra itu akan everlasting. Everlasting. Jadi setiap orang, setiap zaman akan mengatakan, gue banget ini ya. Iya. Bukan, kita masih harus bedakan ya. Bukan karena kehebatan bukan karena kehebatan apa yang dianggap sebagai, misalnya kalau kita bicara Masnawi gitu ya di Rumi, bukan kehebatan Masnawinya, bukan. Karena Masnawi berbentuk puisi, maka dia everlasting. Bukan karena Masnawinya kan, tapi karena puisinya gitu. Jadi kalau ada kitab yang berbentuk puisi, sudah pasti everlasting. Nggak usah dijaga Tuhan. Dia akan menjaga dirinya sendiri. Karena dia memilih untuk menjadi puisi gitu kan. Tadi ada yang pernah nanya itu Pak, kenapa
ini mungkin nggak tahu saya perlu dibahas sekarang atau dibahas dengan Pak Sananti. Ada yang nanya kan bahwa kenapa Rumi itu mengambil putaran hanya satu arah? Kalau itu begini, menjadi sangat bisa kita alami kalau kita mempraktekkan kan. Iya. Coba berputar searah, apa namanya? Seiring, Dua arah. enggak searah jarum jam. Searah. Kalau Rumi kan berlawanan jarum jam. Berlawanan arah. Coba berputar searah dengan jarum jam. Iya. Berarti kejelungup. Kejelungup. Iya. Secara logis ya kejelungup. Jelungup. Udah pernah nyoba itu? Iya, kejelungup. Karena gini, karena mundur. iya, karena gini, ini seperti ini loh. Seperti ketika kita loncat dari kereta yang sedang berjalan Ah, cepat, iya, ya kan? iya. Kita loncat ke sono, ya kan? Ya, kita mundur, kita akan terbawa jatuh. Iya. Karena berlawanan dengan putaran bumi kalau, Iya, itu apa namanya, hukum relativitas kan. semacam itu ya. Jadi kalau kereta jalan ke sana ya kita melompatnya kan ke sana gitu Iya. kan. Mengapa kita nggak melompat zigzag gitu? Ke sini ke sana, ya ke sini kejelungup itu pasti. Ada gravitasi, pengaruh Sama. gravitasi. Sekarang misalnya ini bentuk kaki kita ke sana nih. Kemudian kita mau berputar searah jarum jam, kan ke sini. Iya. Sedangkan kaki kita itu mengarahnya ke sana. Kalau whirling dervish ini kan berputarnya ke sini kan. Iya. Kaki kita ke sana kok. Coba kalau kita ke sini. Apa nggak jungle itu? Iya. Coba praktek, Wi. Siap. Jadi makanya kadang ada beberapa hal yang harus kita praktekkan supaya kita tahu dampaknya seperti apa. Untuk waktu dekat kapan kita akan mempraktekkan bersama, Pak? Yang mau nggak apa-apa, Pak Ben. Oh, Yang mau nggak apa-apa. minimal kita akan lakukan itu rame-rame besok ya, Pak ya. Oh betul, Pak Ben. Itu bisa juga ya jadi ide ya. Iya. Jadi supaya bisa menjawab dengan pengalaman kan, Iya. bareng-bareng di video pada jungle gitu kan. Itu tanggal. Sebelum yearly kita praktekin Iya. searah jarum jam. Iya, Boleh, iya. boleh. Nanti Jungle tanggal dulu 13. sebelum Oh, iya. beneran. Iya. Tanggal 13, Pak ya. Tanggal 13, 14, 15 Oktober. Masih ada waktu untuk Iya. join. Untuk join. Oke, iya. Nah, sebelum di akhir sesi ini juga ada yang menarik dengan salah satu puisinya lagi, Pak Ben. Oh iya. Bunda ini. Di bagian itu Romi menulis gini. Jika kau berputar mengelilingi matahari, maka kau pun akan menjadi matahari. Jika kau berputar mengelilingi seorang guru, maka kau pun akan bersatu dengannya. Kau akan menjadi sebutir permata jika kau mengelilingiku, dan kau akan berkelip seperti emas jika kau menari mengelilinginya. Nah, kudanya itu ditulis dalam huruf besar. Wah, iya. Perlu Nah. yang didalami lagi nih, Pak. Betul, dan artinya apa? Ini kan atensi kan. Misalnya kalau ada orang yang menyarankan setiap hari harus mencintai uang, setiap hari harus berpikir tentang uang supaya dia mendapatkan uang. Nah ini kan relevan sekali kan. Jika kau berputar, ini saya ganti seorang guru itu menjadi uang ya. Jika kau berputar mengelilingi uang, maka kau pun akan bersatu dengan uang. Nah ini kan masalah pilihan kan dari atensi. Nah sekarang kalau atensi kita kayak tadi, di dalam hidup sehari-hari, materi, uang, pertanyaannya adalah di mana letak cinta? Ya. Mari kita tanyakan, di mana letak cinta? Di mana letak cinta? Sepertinya akan kita jawab. Cinta itu ada di mana? Tapi saya akan bacakan sebuah kata-kata Rumi sebagai penutup bahwa kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Kematianku adalah perkawinanku dengan keabadian. Wow, itu istimewa sekali. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memaknai puisi Rumi dalam versi masing-masing ya, karena tidak ada satu persepsi ketika dia mengungkapkan puisi Rumi itu menjadi itu yang paling hebat, pemaknaan ini yang paling benar. Oh dia profesor, dia paling benar. Oh enggak ada. Karena itu menjadi versi fase kita sendiri-sendiri. Masing-masing. Nah mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita untuk menjadi lebih berani menyelami cinta yang sesungguhnya. Iya. Artinya love is You. Oke, terima kasih. ngopi dulu.